Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalain wal fariqaini min arabi wa min ajabi ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha wal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hawlin mina ahwalil muqtahimi ya Rabbi balik maqasidana waghfir lana man madha. Ngaji-ngaji kita mengaji bakal kita dunia akhirat. Barang siapa nggak mau ngaji nanti mati lompat-lompat ya Rabbi. Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya Rabbi. Waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu masih hidup? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kebun nanas, pulangnya beli martabak. Yang jawab salam mudah-mudahan hutangnya pada lunas. Yang aminnya kenceng itu yang utangnya banyak. Ibu jawab salam yang kong, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah jadikan anak cucu keturunannya saleh dan salehah. Allah jadikan rizkinya cukup dan barokah. Kalau rizki kita sudah cukup dan barokah, siapa tahu tahun depan bisa pergi haji ke kota Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, berlari-lari kecil kita di antara Bukit Safa dan Marwah. Pulangnya jangan lupa mampir ke kota Jeddah, sedekah sama tetangga beliin tasbih sama sajan. Siapa tahu sampai di kukusan bisa beli mobil sama rumah mewah. Yang jomblo biar cepat nikah, yang udah nikah rumah tangganya sakinah mawadah. Ustaz jangan lupa lamarin gua janda sebelah rumah. Ngomong-ngomongin janda banyak sini. Coba ngacung. Wah, semua. Coba ngacung. Yang nenek-nenek nggak usah ngacung, awas. Ustaz
Nenek janda juga, iya, janda kembang layu. Ya mudah-mudahan yang janda bisa nikah lagi sama duda. Amin. Dudanya namanya Duren Kapit, tahu Duren Kapit? Duda keren kantongnya sempit. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innaka antal alimul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil mu'minin wal muttaqin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة beneran. Saya gini-gini dulu juara 1 MTQ serta 10, yang 9 pulang semua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam taraktu fikum amrayni ma in tanassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillah ya habibul karim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap keluarga besar Masjid Al-Barakah, wabil khusus ketua DKM kita, guru kita Dr. Randes Haji Agus Salim. Kita doakan beliau dan keluarganya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Syaiful Bahri selaku Sekel Kelurahan Kukusan. Ini sekel paling panas nih, dikukus. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Muhammad Maulana selaku Ketua RW 04 dan juga para rete yang hadir. Rete banyak banget tadi, ada 6. Kita anak yatim semua kali itu. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan hari ini di tempat yang Allah muliakan ini. Mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru saya yang menjadi wasilah hadirnya saya di tempat ini, Ustaz Dahlan. Allah bituli hayati, kita doakan beliau sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Allah Tuhan kalian semua, seluruh makhluk yang hidup di jagat alam ini. Allah tabaraka wa taala, Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalaluh. Salawat teriring salam senantiasa istiqomah terucap dan tercurah kepada sosok manusia insan mulia, pemimpin tertinggi golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa, seorang nabi dan rasul pilihan, pemimpin umat manusia di akhir zaman, dilukiskan sebagai seorang manusia cahaya di atas cahaya,
anta syamsun wa anta badrun, anta nur fawqa nur. Seorang manusia termulia ketika diucapkan namanya mampu meneteskan butiran-butiran air mata dalam hati kita. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada baginda Rasulullah, itu artinya bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada baginda Rasul dengan mengangkat derajatnya ke dalam derajat yang sangat tinggi yang namanya maqamah mahmudah. Ketika para malaikat Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah, itu artinya bukti cinta penghormatan terhadap sosok manusia terkasih dan manusia termulia. Dan ketika kita umatnya yang bersalawat kepada baginda Nabi, kepada baginda Rasulullah bermakna dua. Yang pertama, mudah-mudahan nanti di yaumul akhir nanti semua dapat syafaat. Yang kedua bermakna sebagai sebuah doa. Sebagai sebuah apa, Bu? Doa. Karena dalam hadis riwayat Imam Tirmizi telah dijelaskan bahwa di antara doa yang kita panjatkan dan langit ada sebuah hijab yang tidak bisa ditembus kecuali dengan apa? Dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini di Masjid Al-Barakah yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini pun wasilah daripada baginda Rasulullah. Kenapa? Karena dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita, laulaka ya Muhammadun ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena aku mencintaimu wahai Muhammad Rasulullah, maka tidaklah aku ciptakan langit dan bumi ini untukmu. Ibu kalau dipanggil Ustaz jawabnya yang kompak. Bu. Ya. Kalau ibu-ibu dipanggil Ustaz enak jawabnya kompak. Kalau bapak-bapak dipanggil Ustaz timbang melongo doangnya. Pak. Oh. Pak, mohon maaf ya, kalau ceramah depan ibu-ibu emang harus begini. Betul Pak, betul? Zaman sekarang orang ceramah serba salah, Bu. Betul betul? Ceramah kaku banget dibilang orang kayak patung pancoran. Ceramah serius banget dibilang nggak takut dikandangin orang. Kandangin, emang gua kambing. Begitu ceramah lucu dibilang nih orang bukan ustad tapi pelawak. Dulu ada orang ceramah serius, akhirnya jamaah pada bubar. Kutlok bubar satu, kutlok bubar dua, kutlok bubar tiga. Akhirnya jamaah tinggal 4. Itu juga satu anak muda sama 3 tiang masjid. Lagi ceramah kayaknya mikir, ini ada satu anak muda akhlaknya bagus, akhlaknya mulia. Nanti gua turun ceramah gua puji habis-habisan ini anak muda. Ketika selesai ceramah ini kiai nyamperin anak muda. Anak muda, ada apa Pak Kiai? Akhlakmu bagus, akhlakmu mulia. Kenapa emang Pak Kiai? Itu teman-teman kamu dengerin ceramah saya pada pulang, tetapi kamu gak ikut pulang.
Akhirnya kata anak muda dengan rasa tawaduk yang sangat luar biasa ngomong sama Kiai, mohon maaf Pak Kiai, bagaimana saya mau pulang, orang saya marbot masjid. Ibu, terus ini dia undang ceramah apa disuruh undang lawak ini? Coba kita ngaji dulu sebentar ya. Ibu, salah satu peristiwa besar dalam sejarah peradaban Islam adalah peristiwa hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya baginda Rasulullah bukan karena takut diintimidasi oleh orang kafir Quraisy, bukan karena takut diancam oleh orang-orang jahiliyah, tetapi hijrahnya baginda Rasulullah semata-mata perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Melakukan manifestasi tauhid dengan membangkitkan rasa cinta umat manusia kepada Allah dan Rasulnya. Ngerti? Ngerti? Ini saya ngomong kecepatan apa kelambatan? Sedang? Bisa dipahami? Perjalanan hijrahnya baginda Rasulullah kurang lebih memberikan 3 pembelajaran penting dalam kehidupan umat manusia. Selain meningkatkan rasa cinta iman manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah yang pertama adalah membangun manifestasi keimanan agar orang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bu, Ibu, cinta sama Nabi, cinta sama suami, punya suami di rumah berapa? Kalau orang perempuan ditanya jujur enak, kalau orang laki ditanya abu-abu. Pak, punya istri Pak? Punya. Berapa? Saya rasa yang saya korban poligami loh. Ibu, sampai mana tadi tuh? Oke. Saya tanya lagi, kira-kira ibu lebih cinta mana? Cinta suami atau cinta Nabi? Dua-duanya. Lebih cinta mana? Cinta suami apa cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi. Kayak lakinya ganteng banget dibela-belain loh. Giliran dibilang cinta sama suami, cinta suami, takut dosa masuk neraka. Dibilang lebih cinta kepada Nabi, takut jadi kasih uang belanja. Apalagi kalau kita udah ngomongin cinta kan, mohon maaf, anak muda kalau udah ngomongin cinta kan kadang-kadang bahasa baik semua, betul apa betul? Anak muda, ya pernah ngerasain muda, kirain langsung tua kali. Coba lihat anak muda kalau lagi pacaran, ngomong sama pacarnya kan enak banget, mesra, betul? Neng, kalau ku tatap wajahmu Neng, rambutmu hitam panjang indah dan bergelombang Neng, bagaikan ombak yang menari-nari di atas lautan. Pret. Padahal mah gua tahu rambut pacarnya mah jebrik. Neng, kalau ku tatap wajahmu, matamu indah bagaikan bola pimpong Neng, padahal mah gua tahu mata pacarnya mah jereng. Kenapa? Karena cinta. Tetapi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah bukan cinta yang tidak mungkin kita mungkinin, bukan cinta yang tidak masuk akal kita akal-akalin, tetapi ini merupakan kewajiban dan nikmat yang sangat luar biasa. Ngaji ya. Dalam kitab Muhammad Basarul Kamil, seorang pujangga besar yang bernama Al-Imam Muhammad Jabal Maula menuliskan, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya minimal punya 3 ciri dalam kehidupannya. Apa yang pertama? Wa alamatu hubbihi nasruddini. Dia rela menolong agama Allah. Dia rela berjuang untuk ajaran baginda Rasulullah. In tansurullaha yansurkum
wa yusabbit aqdamakum. Siapa saja yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan segala potensi kemampuan yang ia miliki, dengan pangkat jabatannya, dengan hartanya, dengan keluarganya, maka Allah akan teguhkan hati dan keimanannya. Bu, Ibu, rajin-rajin sedekah, rajin-rajin berinfak. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah nanya sama iblis begini, wahai iblis, siapa bu? Iblis. Aku bertanya kepadamu, siapakah temanku di antara umatku? Rasul nanya begitu. Iblis ngomong kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya yang akan menjadi sahabat dan temanku di antara umatku adalah ghaniyun mutakabbir. Apa ghaniyun mutakabbir? Adalah orang yang kaya tapi sombong, punya pangkatan dan jabatan sombong, dikasih harta banyak sombong, gak mau sedekah. Bahkan dalam pandangan Islam, Al-Quran menuliskan bahwa orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang dianggap sebagai pendusta agama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'un wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat ini menerangkan bahwasanya percuma kita pergi haji, percuma kalau kita punya pangkat dan jabatan, kalau kita nggak peduli sama anak yatim, nggak peduli sama orang miskin. Wa ala kulli nikmatid dunya la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, pangkat, jabatan, rumah tangga, istri cakep, suami tampan, kalau hal tersebut nggak mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, fahiya baliyah, maka itu dikatakan sebagai ujian yang sebenarnya. Tuh, hati-hati ya bu ya. Yang punya harta banyak harus apa? Harus sedekah. Jangan sedekah itu menggambarkan bukan karena dikasih, karena dia miskin diberi, bukan karena dia miskin memberi, bukan karena dia kaya, bukan Pak. Tetapi sedekah melambangkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu. Makanya alhamdulillah ini malam kita muharraman. Ya, kita bisa kasih sedekah sama janda, enak gak? Kasih sedekah sama anak yatim, enak gak? Dikasih santunan, diusap kepalanya. Dan doanya anak yatim itu bukan doa yang secara tertulis, bukan Pak, tetapi doa yang sesungguhnya daripada orang yang kita berikan sedekah adalah senyuman dan kebahagiaan di saat dia menerima sedekah. Itu doa buat kita. Jadi kalau kita sedekah, nggak usah mengharapkan pujian daripada makhluk. Kalau kita sedekah sama ria, maka sedekah kita kagak tuh. Bapak-bapak nih sholat Jumat, ada bapak-bapak sholat Jumat, jangan dia sholat Jumat tuh Pak, bawa duit ya enggak, minimal 100.000 kan enak ya. Kotak lewat, pikirnya kenceng, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak makin dekat, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Kotaknya lewat, alhamdulillah panjang, alhamdulillah. Nggak naruh akhirnya. Ya, Pak, ya. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, idza kana yaumul Id
idza kana yaumul bid aw lailatul mubarak aw lailatul jum'ah takhruju wa yaqulu arwah min kuburihim. Jadi kalau datang hari-hari yang baik, malam-malam yang baik, mohon maaf orang tua kita yang udah meninggal dunia itu Pak menyerukan kepada kita. Kepada siapa? Anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sedekah, sedekah, sedekah. Dan sedekah yang kita keluarkan dari diri kita, maka otomatis dari pahala jariah untuk orang tua kita. Kalau kita nggak bisa ngedoa, sedekah untuk orang tua, orang yang sedang meninggal dunia, mohon maaf tidak hanya diangkat dengan doa, tapi juga diangkat posisinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sedekah anak-anaknya yang masih hidup di alam dunia. Alhamdulillah. Yang kedua, orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada baginda Rasulullah, hijrahnya dengan akhlak. Wa ta'akhluqu bi akhlaqin nabi, akhlaknya baik, akhlaknya bijaksana sebagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang dilaksanakan baginda Rasulullah tidak hanya merubah kemunkaran dan kemusyrikan menjadikan golongan orang-orang yang beriman, tetapi juga mampu merubah akhlak manusia jahiliyah menjadi akhlak-akhlak yang berakhlakul karimah. Bu, ibu yang punya laki nih, ya. Tadi ibu bilang cinta sama Nabi. Ngaku cinta sama Nabi, contoh akhlak Nabi, hijrah. Betul? Gak bisa contoh Nabi, contoh istri Nabi. Ada yang namanya istri Nabi Sayyidatina Khadijah. Siti Khadijah kebiasaannya apa? Setiap baginda Rasulullah ingin berangkat berdakwah, Siti Khadijah merelakan tangannya Pak. Buat ngapain? Bukain pintu baginda Rasulullah. Tuh. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Alhamdulillah di sini mah alhamdulillah nggak ada. Iya. Contoh besok suami pergi ngantor, bukain pintunya, cium tangannya, kasih kunci mobilnya. Ustaz boro-boro mobil, suami gua kan cuman guru. Emang apa guru? Yang penting kan halal. Bukain pintunya, cium tangannya, kasih tas sama pensilnya. Enak gak Pak begitu Pak? Enak gak? Bukain pintunya, cium tangannya, kasih kunci motornya. Kalau perlu selain motornya sekalian Bu. Ustaz suami gua kiai, suami gua mau balik. Ada yang punya suami kiai? Ada yang suaminya ustaz? Gak usah bingung, bukain pintunya, cium tangannya, kasih kantong kresek biar banyakan. Ya, yang namanya kiai mah jujur aja Bu. Saya kalau sekali ceramah parselnya 3. Oh, ada parcel buah, parcel kue, parcel nasi. Alhamdulillah. Tapi saya nggak tahu di sini diparselin apa kagak. Mohon maaf sadaran, ini mas saya cuma bercanda ya. Udah siapin? Ya harus begitu mah. Kalau kagak mah kebangetan. Iya Bu ya. Yang namanya ibadah termasuk kita bertausiah itu harus ikhlas, betul? Tapi kadang-kadang kebangetan ikhlas, istri disuruh di rumah sering nanyain, Papa, iya Mama, tadi ceramah di mana? Di Masjid Al Barokah. Yang undang siapa? Ustadz Dahlan. Parselnya mana? Nih parselnya saya kasih. Senang, tiga-tiganya saya kasih. Begitu saya kasih, dalam hati saya batin, alhamdulillah dia lupa mengamplop.
Akhirnya saya masuk, begitu saya mau masuk disengget baju saya, bang, entar dulu apa bang, mau kemana bang? Ada apa lagi mah? Amplopnya mana? Nah saya bilang mah, yang namanya ceramah harus ikhlas lillahi ta'ala. Begitu saya ngomong ikhlas lillahi ta'ala, istri saya masuk ke kamar, pak, cemberut. Laki-laki yang baik lihat istri marah, lihat istri cemberut, samperin ke kamar. Betul apa betul? Begitu sampai di kamar saya ngomong, mah cemberut aja, akhirnya saya bilang, mah boleh nggak papa cium pipinya? Kata dia boleh. Begitu saya cium, pipinya pahit. Mama, kok pipinya pahit? Iya pak, itulah akibat ikhlas lillahi ta'ala. Bu, ibu, iya, tuh Siti Khadijatul Kubra berkhidmat kepada suami sungguh luar biasa. Bahkan contoh dan perilakunya merupakan contoh keabadian wanita-wanita muslim untuk kita semuanya. Ada lagi istri baginda Rasulullah, namanya siapa? Siti Aisyah. Diberi gelar oleh baginda Rasulullah ya Khumairah. Tahu artinya ya Khumairah? Wanita yang sangat cantik, yang sangat luar biasa, yang pipinya putih kemerah-merahan. Pelajaran penting nih orang laki ya, hijrah. Kalau dulu manggil bini cuma namanya doang tun gitu kan. Sekarang manggil bini pakai panggilan kesayangan, kan enak, betul. Al-Quran ngajarin la yasma'una fiha lagwa wa la ta'tima illa kilan salaman salama. Tuh. Jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah nggak hanya rumahnya bagus mewah, bukan, tetapi di dalamnya ada rahmat dan kata-kata yang mengandung cinta dan keselamatan. Betul. Panggil bini pak dengan panggilan kesayangan, itu kan pahala. Benar. Panggil bini, cuma kadang-kadang kita manggil bini jujur banget. Iya, udah jujur nyakitin. Mentang-mentang bininya bulat, kulitnya coklat, manggil bini enak banget. Gemblong, duduk aja. Mentang-mentang bininya bulat, kulitnya hitam, kerjaannya duduk aja, manggil bini enak banget. Hajar aswad. Hajar aswad, bininya dipanggil. Iya, panggil pakai panggilan kesayangan, mama, gitu. Betul. Ibu-ibu juga begitu. Manggil suami pakai panggilan kesayangan. Panggil Daddy. Tuh, enak gak? Daddy. Luar biasa. Gak bisa manggil Daddy, panggil Mas. Jangan orang Jawa. Mas, enak gak? Mas. Kontrakan belum bayar Mas. Yang Betawi dengar, buset tuh Jawa manggil bini enak banget. Betawi juga bisa. Bang. Kagak mancing bang. Iya, lah Betawi kan kadang-kadang kagak mancing objek nyalok, bener nggak? Karena orang nggak laku dijual, tanah sendiri dijual. Ya bu ya, panggilan kesayangan. Yang orang Sunda dengar, buset tuh Betawi Jawa manggil bini enak banget, mesra. Sunda juga bisa. Lakinya bingung. Iya atau ya bu ya, bu, ibu. Siti Aisyah pipinya putih kemerah-merahan, ternyata ada sejarahnya pak. Apa sejarahnya? Lihat bagaimana baktinya Siti Aisyah kepada baginda Rasulullah. Setiap baginda Rasulullah pulang dari dakwah, Siti Aisyah merelakan tangannya buat ngapain? Nyeka keringet pak. Diapain keringetnya? Disekak oleh Siti Aisyah. Disekak, dikucek di tangan, diusap di lengan, tanpa sadar diusap di muka. Lama-lama pipi Siti Aisyah jadi putih kemerah-merahan. Mau pipinya putih kemerah-merahan? Contoh Siti Aisyah. Iya,
Laki pulang ngojek basah-basah ngomong sama lakinya, bye-bye bang, sini bang, biar aku yang sekat dengan tangan cintaku bang. Sekat, dikucap di tangan, iya, diraup di muka. Laki pulang nandur, laki pulang nyawa basah-basah ngomong lakinya, baik-baik bang, sini bang, jangan engkau sekat keringatmu, biar aku yang sekat dengan tangan cintaku. Tuh, sekat harus kenceng, diusap di tangan, diusap di lengan, dipeperin di wajah, harus bunyi ya, biar meresap. Insya Allah ya, ibu-ibu istiqomah nih ngelakuin begini, mukanya berubah insya Allah jadi panoan. Tapi saya senang ya hadir di sini, luar biasa ya, ibu-ibunya cantik-cantik. Pakai bedak nggak? Pakai bedak? Pakai blow on? Oh, blow on, iya. Tapi orang laki mohon maaf pengen bininya cantik, pengen bininya enak dilihat, kasih uang belanjanya, betul apa betul bu? Betul apa betul? Oh, kasih 30.000 pak. Cukup bu? Cukup matre. 30.000 contoh, 10.000 buat naik ojeknya, 10.000 buat makan mie di pasar, 10.000 lagi buat beli bedaknya. Ada 10.000 bedak? Nah itu ada bedak pipa. Kalau bedak pipa jangan nomor 5, kemenoran, nomor 4. Ustadz kok tahu aja lah, saya tahu, orang saya tukang rias. Bu, Pak, lihat Rasulullah, akhlaknya luar biasa. Tidak hanya sebatas pemimpin yang baik untuk umatnya, tetapi dia juga suami terbaik untuk keluarganya. Contoh Rasul. Suatu saat Siti Aisyah ngomong rada keras sama baginda Rasulullah, tanpa sadar didengar oleh ayahnya yang namanya Abu Bakar. Mendengar Siti Aisyah ngomong rada keras kepada baginda Rasulullah, orang sesabar Abu Bakar datang ketemu baginda Rasul. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk bertemu dengan anak saya. Begitu ketemu ini, rasa emosi Abu Bakar udah gak bisa tertahan lagi. Hampir saja tangan Sayyidina Abu Bakar jatuh ke pipi Siti Aisyah, dicegah oleh baginda Rasulullah. Wahai Abu Bakar, engkau betul ayahnya, tetapi aku adalah suaminya. Tuh. Akhirnya ketika baginda Rasulullah mengatakan hal tersebut, Siti Aisyah pergi masuk ke kamar. Rasul ikut masuk ke kamar. Dalam hati Siti Aisyah, kalau Abu Bakar aja marah, apalagi suaminya Rasulullah. Ternyata apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, dideketin itu Siti Aisyah, dipeluk, dibisikkan kata-kata mesra. Wahai Aisyah, ketahuilah olehmu telah hilang rasa amarahku setelah aku memeluk dirimu. Enak bu? Ini pelajaran buat kita. Apapun masalah dalam rumah tangga, suami yang bertanggung jawab. Makanya tugas kita sebagai seorang suami yang paling utama adalah membawa keluarga kita menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir ya, hijrah yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah mengingatkan kita bahwa ada hidup setelah mati dan ada akhirat setelah dunia. Makanya ketika detik-detik terakhir baginda Rasulullah ingin meninggalkan kepada kita, meninggalkan umatnya, meninggalkan jamaah-jamaah yang dicintainya, Rasulullah ngomong sama malaikat Jibril, wahai Jibril,
Aku belum mau dicabut nyawaku sebelum aku tahu bagaimana umatku sepeninggal diriku. Tuh pemimpin. Malaikat Jibril ngomong kepada baginda Rasulullah, ya Rasul, itu bukan hakku untuk menjawab. Izinkan aku kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari tahu apa jawabannya. Akhirnya dalam detik-detik terakhir baginda Rasulullah wafat meninggalkan kita semua, turun hadis yang sangat masyhur. Apa hadisnya? Taraktu fikum amrayni ma'in tanassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnatar rasulih. Sungguh dalam kehidupannya baginda Rasulullah telah meninggalkan dua pusaka kepada kita, di mana dua pusaka ini akan membawa kebahagiaan hidup untuk kita sepanjang kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, terakhir ya yang ingin saya sampaikan. Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah itu mempunyai kebiasaan yang sangat baik, yang sangat luar biasa, yang bisa kita contoh. Hampir di setiap pagi baginda Rasulullah memberikan makan, Pak, memberikan sedekah kepada siapa? Kepada seorang pengemis buta tua Yahudi yang kakinya lumpuh. Tetapi amat disayangkan, pengemis buta tua Yahudi ini nggak tahu kalau yang memberikan makan dan sedekah itu adalah baginda Rasulullah. Sehingga suapan demi suapan yang diberikan baginda Rasulullah dibalas dengan caci maki, dibalas dengan fitnah, dibalas dengan kata-kata kotor yang bila mana orang mendengarnya pasti akan menangis. Hingga pada akhirnya baginda Rasulullah pulang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanya-tanya pengemis buta tua Yahudi ini, kemana orang yang selama ini memberikan aku makan dan minum, memberikan aku sedekah di setiap pagi? Sudah lama aku tidak mencium lagi bagaimana wangi harum badannya. Hingga pada akhirnya datang Abu Bakar ke rumah Siti Aisyah dan berkata, wahai Aisyah, istri Rasulullah, adakah sunnah atau perbuatan baik yang belum pernah aku laksanakan sebagaimana baginda Rasulullah laksanakan? Ada, wahai ayahku. Hampir di setiap pagi suamiku Rasulullah memberikan sedekah, memberikan makan dan minum kepada seorang pengemis buta tua Yahudi yang kakinya lumpuh dan matanya buta. Singkat cerita, akhirnya Abu Bakar bertemu dengan pengemis buta tua Yahudi ini. Tetapi apa yang terjadi, Pak? Pemberian makan dan minum dari Abu Bakar ditolak oleh pengemis buta tua Yahudi. Wahai Tuan, engkau bukanlah orang yang selama ini memberikan aku makan dan minum di setiap pagi. Abu Bakar bingung. Bingung gak Abu Bakar? Bingung, orang buta kau tahu. Ngomong Abu Bakar, dari mana engkau tahu wahai pengemis buta? Wahai Abu Bakar, ketahuilah olehmu wahai Tuan, aku memang buta. Tetapi sebagai seorang manusia, aku punya hati nurani, bahwa orang yang selama ini memberikan aku dan makan dan minum, orangnya begitu lemah lembut, kata-katanya indah bagaikan untayan mutiara yang sangat bermakna. Bahkan makanan yang ingin diberikan kepadaku dihaluskan terlebih dahulu sehingga aku tidak susah untuk mengunyahnya. Kemana manusia yang berbudi mulia itu wahai Tuhan? Aku rindu, aku rindu. Sudah lama aku tidak mencium lagi bagaimana wangi harum badannya. Abu Bakar meneteskan air matanya. Wahai pengemis buta tua Yahudi, itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selama ini kamu hina, kamu caci maki, kamu fitnah, kau katakan sebagai penyebar belah umat. Sekarang telah dipanggil oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Hingga pada akhirnya pengemis buta tua Yahudi ini mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Tuan, jika betul apa yang kau kabarkan terhadap diriku, maka ketahuilah olehmu, aku mulai saat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hijrah memberikan pembelajaran penting bagi kita. Islam yang masuk ke wilayah Indonesia bukan dibawa oleh bulan dan bintang, bukan dibawa oleh air laut dan matahari, tetapi dibawa dengan semangat perjuangan, pengorbanan, dibingkai dengan kemuliaan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Mari peringatan untuk kita semuanya, hiasi diri kita dengan cinta dan kasih sayang. Kalau diri kita penuh cinta dan kasih sayang, mohon maaf, jangankan kawan, musuh-musuh terbesar dalam kehidupan kita juga akan menjadi sahabat-sahabat yang baik untuk kita. Walau kunta fadzan ghalizal qalb lam fadu min haulik. Tetapi jika kita kasar, kita caci maki, saling benci, saling fitnah, jangankan sahabat, jangankan musuh, sahabat-sahabat terdekat dalam kehidupan kita juga akan pergi meninggalkan diri kita. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.